Oke, baiklah, ini kita masuk di Hilschiper. Sebenarnya Hilschiper ini tidak terlalu sulit, hanya saja sebaiknya kamu mengerti tentang matriks. Kenapa? Karena Hilschiper adalah mencari ciphertext dari plain text berdasarkan matriksnya. Nah, jadi di sini coba kita baca. Hilschiper merupakan algoritma enkripsi dekripsi yang menggunakan matriks transformasi. Jadi ada kata kuncinya matriks. Nah, berarti kalau kata kuncinya matriks, silahkan dilihat video tentang matriks dan inverse matriks yang udah saya upload sebelum video ini, dan nanti akan saya buat linknya ya, linknya di video ini, link untuk video matriks. Nah, jadi untuk rumus dari enkripsi ya, rumus enkripsinya adalah kuncinya yang berupa matriks dikalikan dengan plain text-nya, kemudian dimodkan dengan 26. Nah, kebalikannya untuk mencari dekripsinya, plain text-nya ini yaitu ya, matriks kuncinya tadi diinverskan, kemudian dikalikan dengan ciphertext-nya, dimodkan dengan 26. Nah, kalau belum paham gini. Jadi, pertama sekali yang kita lakukan untuk Hilschiper ini adalah mencari kunci, ya. Kunci pertama sekali kita cari. Cara mencari kuncinya yaitu kita buat sebuah matriks, yaitu matriks kunci. Nah, coba kita dulu yang 2x2 ya. Ini matriks kunci yang 2x2. Nah, untuk rumusnya itu kembali ke rumus matriks. Nah, kunci tadi, misalnya nih, kita punya matriks kunci ya, 3, 10, 15, 9, itu matriks kuncinya. Dari mana ini didapat? Ini didapat dari, ya kita buat sendiri gitu. Kita buat matriksnya, kalau kita mau yang 2x2 ya buat matriksnya 2x2. Nah, angkanya dari mana? Angkanya terserah kita yang membuat kunci. Tapi ada aturannya. Aturannya adalah kuncinya ini harus, jika dibuat inverse-nya ya, ingat lagi inverse matriks. Misalnya dibuat inverse-nya, ya berarti kita harus cari dulu. Misalnya tadi 3, 10, 15, 9, inverse-kan dulu. Nah, contoh dapatlah inverse-nya 5, 6, 9, 19. Ini inverse-nya. Nah, si matriks kunci tadi dengan si inverse-nya tadi kalikan. Ingat perkalian matriks. Nah, nanti saya buat juga linknya di sini untuk perkalian matriks. Nah, kalau kita kalikan si matriks tadi, nah, 3 kali 5, 10 dikali 9, kemudian baris kedua 15 kali 5, belum siap, 3 kali 6, 10 kali 19, 15 kali 5, 9 kali 9, 15 kali 6, 9 kali 19. Nah, udah dikalikan ini matriks kuncinya dengan inverse-nya tadi, maka akan dimodkan 26, maka didapat matriksnya ini adalah matriks identitas. Nah, matriks identitas itu apa? Matriks identitas adalah matriks yang diagonalnya satu semua dan selain diagonal itu 0. Ya, saya ulangi kalau susah. Kunci ya, dianggap kunci ini benar jika kunci ini diinverskan matriksnya, dapatlah matriks inverse-nya. Kalikan kunci dengan inverse-nya, dimodkan 26, dapatnya adalah matriks identitas. Seperti itu. Nah, tapi di sini ada masalahnya. Permasalahannya adalah kalau kita menginverse matriks, boleh dilihat video yang inverse matriks. Kalau kita menginverskan matriks, kan pasti ada negatif-negatifnya, ya kan? Misalnya nih, ini kuncinya ya, ini kuncinya,
Ini rumusnya udah ada di video sebelumnya, baiknya nggak usah ikut ini karena ini agak sulit. Yang punya saya lebih gampang, lebih apa tuh namanya, lebih singkat caranya. Nah, di sini kuncinya adalah ya kan 2, 2, 4, 1, 13, 16, 10, 20, 17, 15. Nah, kuncinya tadi kan harus kita inversekan dulu. Oke, kita carilah inverse-nya dulu ya, pakai rumus inverse secara keseluruhan, secara matematis lah. Nah, dapatlah inverse-nya. Tapi otomatis ya ada negatifnya. Kenapa? Karena nanti di kofaktor ada negatif. Nah, seperti ini. 70 min 343. Lihatlah video sebelumnya, kamu akan tahu dari mana negatif ini. Nah, jadi kan negatif di sini. Kemudian di sini kan 1/441. Kenapa? Karena rumus inverse adalah 1 per determinan. Nah, karena di sini kan ada determinan. Nah, 1/441 ini kan kalau dibulatkan jadi 441 minus pangkat minus 1. Nah, ingat, ini hukum matematika ya, pangkat minus 1 ini. Kalau misalnya 1/5 berarti itu 5 pangkat min 1. 1/10 berarti 10 pangkat min 1. Nah, 1/441 berarti 441 pangkat min 1. Nah, kan nggak boleh ada minus ya. Ini juga ada minus, ada minus, ada minus, ada minus, nggak boleh. Jadi kalau di kuncinya tadi tidak boleh ada yang minus dan tidak boleh ada yang per ya. Nah, jadi untuk mengatasi minus dan per tadi kita harus pakai rumus yang kemarin sama dengan 3. Nah, kenapa di sini dapatnya 25? Ini kan 441 ya kan? Nah, di sini dapatnya jadi 25. Nah, kenapa bisa di sini dapatnya jadi 25? Karena 441 ini tadi dikalikan dengan 25 dimodkan dengan 26, hasilnya adalah 1. Masih ingat nggak sih yang gini dia? Tadi kan 441 ya, 441. Nah, gimana caranya? Dikalikan berapa? Dapatnya 1 gitu. Nah, dikali berapa dia bisa dapatnya 1. Nah, dikali berapa? Kalau dimodkan hasilnya 1, mod 26. Nah, saya lupa. Nah, 441 dikali berapa? Kalau dimodkan 26 dapatnya 1. Nah, jadi kita cari. Ya, ini kita cari. Nah, disinilah tantangannya. 441 dikali 25 rupanya. Nah, berarti 441 dikali 25 itu sama dengan berapa tadi ya? 11.000. Ya, saya lupa. 441 dikali 25 11.025. Nah, dimodkan 26 hasilnya adalah 1. Nah, berarti 25 lah yang benar. Makanya di sini 441 karena ada minusnya ini tadi dijadikan dengan 25. Nah, kalau 70 murni dapat dari hasil inverse-nya. Jadi tolong tentang inverse ini dipelajari, atau saya terangkan tentang inverse ini. Gimana ya? Di sini kalau untuk inverse ini terlalu panjang kalau dipelajari di sini, nggak cukup waktunya. Jadi ini sebenarnya udah dipelajari di aljabar linier ya. Rumus dari inverse yaitu 1 per det A adjoint A. Cari determinannya, cari adjointnya dengan cara mencari kofaktornya ya. Nah, di sini sudah sampai ke dapat hasilnya. Nah, tapi itu tadi hasilnya tadi negatif. Nah, untuk menanggulangi yang negatif ini, maka dibutuhkan rumus yang tadi, cari berapa kali berapa, kemudian dimodkan sama dengan 1. Nah, yang dicari mod satunya, yang pertama yang 25, kemudian yang minus 343, minus 47, yang minus-minus aja. Yang enggak minus enggak. Tuh. Nah, kemudian dimodkan dengan 26 hasilnya, dimodkan dengan 26, dapatlah ini inverse-nya tanpa negatif dan tanpa pecahan. Oke. Kemudian jika ini kan
inverse-nya, ya kan? Jika matriks awalnya ini yang kunci tadi, ini awalnya yang kunci tadi, oke, ini dia, dikalikan dengan inverse-nya, ya kan? Dikalikan dengan inverse-nya. Nah, kemudian ini dia hasilnya, dimodkan dengan 26, maka hasilnya adalah matriks identitas. Nah, berarti sekarang ini adalah kunci untuk enkripsi. Ini adalah kunci untuk dekripsi. Seperti itu. Kalau udah dapat seperti ini, ya, udah dapat seperti ini, berarti ini kunci enkripsi. Yang inverse-nya tadi kunci untuk dekripsi. Oke. Nah, sekarang untuk mengenkripsikannya pakai kunci yang ini tadi, ya, yang ini. Nah, misalnya ciphertextnya plain text-nya adalah kirim uang. Nah, kirim uang ini tadi seperti yang kemarin, tukarkan K10, I8, R17, I8, M12, U20 ditukarkan ke huruf ke angkanya. A itu 0, B itu 1 gitu, selanjutnya yang kemarin tabel-tabelnya waktu kita Kaiser Cipher ya. Tukarkan, itu nggak saya terangkan lagi karena sudah. Tukarkan, kemudian per blok, ya, ambil per blok. Tadi kan kuncinya ini, kuncinya yang udah kita cari tadi. Nah, sekarang blok ini dulu, 3 dulu. Kenapa? Karena ini 3 kali 3, jadi 3 dulu, 8, 10, sama 17 dulu yang dicari. Nah, berarti 8, 10, sama 17 kalikan. Nah, hasil perkaliannya yang ini. Gimana cara perkaliannya? Lihat video tentang perkalian matriks. Karena ini sebetulnya tidak di sini mempelajarinya, ya. Kemudian dimodkan dengan 26, dapatlah yang ini. Tukarkan lagi, 10 itu K, 7 itu H, 7 itu H, KHH. 3/3 huruf dulu. Dah, kemudian 3 hurufnya lagi. Dah, kemudian yang terakhir 3 hurufnya lagi. Seperti itu ya. 3 hurufnya lagi. Gimana Miss kalau misalnya angka saya punya uang 10 juta. Nah, misalnya, atau bunuh dia jam 1. Nah, satunya itu dihitung dari tetap dihitung dari 0. Misalnya gini. Kan ini 0, ini kan A, ya kan? 1 itu B, ya kan? Sampai Z kan. Z kan 25. Nah, balik lagi, 1 itu 26, 2 itu 27, 3 itu 28 gitu. Sampai seterusnya 9 ya. Nah, 9. 28, 29, 30, 31 sampai 9. Untuk 10-nya berarti 1 sama 0 gitu. 0 ya. Sorry, bukan dari 1, 0. 0 itu 26, 1 itu 27, 2 itu 28, 3 itu 29. Gitu selanjutnya. Kalau 10 berarti 1 sama 0. 27 sama 26. 27-nya dulu baru 26-nya gitu ya. Nah, kemudian tadi itu hasil enkripsinya. Untuk mendekripsikannya kita sama caranya, tinggal huruf-hurufnya tadi dibuat ke dalam bentuk angka, tapi kuncinya yang inverse-nya tadi, matriks ininya. Makanya sulitnya itu mencari 2 matriks ini aja. Kalau udah dapat 2 matriks ini, yang ini tinggal kalikan sama ciphertext, yang ini kalikan sama plain text. Terbalik. Yang ini kalikan sama plain text untuk mendapat ciphertext, yang ini dikalikan dengan ciphertext untuk mendapat plain text. Tinggal gitu aja. Makanya yang sulit mencari ini. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, semoga nanti dengan latihan bisa dipahami.